bisa diatasi, apanya dibungkus dulu, baru dilempar gitu kan. Jadi nggak kotor apanya, dan masih bisa dimakan. Dan bila perlu jangan dilempar dengan cara sembarangan. Ya sudah, urut dibagikan satu kan selesai. Bersih termakan. Tapi budayanya tetap ada. Termasuk budaya yang membuat patung kemudian diarak dan sebagainya. Ya memang kalau dihitung dari sisi syar'inya itu ada unsur mubazirnya. Tetapi sepanjang unsur mubazirnya itu bisa dihilangkan. Misalnya patung itu dibuat tidak kemudian dirusak gitu ya. Awet gitu kan, bisa dipakai berkali-kali. Misalnya teman-teman yang takbiran itu bikin unta itu kan. Ya itu usahakan untanya dibikin yang bisa tahan lama gitu kan. Bisa dipakai 5 atau mungkin 10 kali takbiran gitu kan. Sehingga mubazir. Kalau sekali buat biayanya mahal kemudian dihancurkan ya mubazir. Nah ini. Kalau bisa usul begitu mungkin bisa Pak itu Pak. Artinya apa? Supaya nggak mubazir. Budayanya asal hilang dari unsur syirik dan lain-lain itu silahkan. Dan jangan pula mubazir. Dengan cara apa? Dibuat dari yang lebih permanen gitu. Nanti kalau di sini takbiran menggunakan unta enggak di sini? Atau menggunakan beduk apa enggak? Nah itu usahakan pakai yang bahan yang lebih awet gitu ya. Supaya bisa dipakai berkali-kali takbiran. Biar uangnya nanti habis untuk makanan anak-anak saja gitu. Jangan untuk yang langsung rusak gitu. Mungkin malah bisa dibelikan untuk alat drum bandnya gitu kan. Nah itu mubazir itu seperti itu. Maka ketika kita berhadapan dengan hal itu, sebisa mungkin kita usulkan, digunakan barang yang tidak cepat rusak supaya tidak mubazir. Apalagi ada yang menggunakannya dengan makanan ya, bikin gunungan dari makanan kemudian buat rayahan gitu, buat rebutan. Itu kan jadi mubazir makanannya. Kalau memang ingin dibagi ya kenapa nggak dibagi saja? Yang itu simbolik saja bukan dari makanan. Yang makanan dibagikan pada warga. Malah manfaatnya lebih besar. Nah itu perlu dipikirkan bersama. Kemudian yang kedua, ya kalau namanya doa itu kan permintaan kita pada Allah. Pernah saya sampaikan juga di sini. Kalau kita yakin itu dikabulkan, itu Allah mengabulkannya caranya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya dikabulkan tetapi ditunda pengabulannya di waktu yang lain, atau dikabulkan tapi dalam bentuk lain, atau dikabulkan nanti di akhirat. Ada 3 kemungkinan itu. Misalnya apa? Kita berdoa agar dapat rezeki berupa mobil misalnya, tapi ternyata nggak terkabul. Itu belum tentu tidak terkabul. Mungkin Allah mengabulkan dalam bentuk yang lain. Kita masih diberi kesehatan, mungkin diberi tambahan cucu misalnya, itu rezeki juga. Atau dikabulkannya ditunda di waktu yang berbeda. Kita mintanya ini nggak bisa-bisa, ternyata di waktu yang lain yang kita kemudian merasa belum butuh, ternyata ada. Itu bisa juga seperti itu. Bahkan mungkin terkabulnya nanti di akhirat. Nah ini berarti kita harus bersabar dalam berdoa kepada Allah. Karena Allah yang punya rencana semuanya, Allah yang memberikan kita semuanya, ya kita tinggal menerima saja. Kalau hari ini belum terkabul, mungkin besok, mungkin waktu lain, atau mungkin kita nggak sadar ada rezeki lain yang diberikan pada kita. Nah ini pengalaman pribadi masing-masing pasti ada. Maka itu yang jadi patokan kita. Yang penting ketika kita sudah berdoa, kita bertawakal, berserah diri kepada Allah, menerima apa nanti yang diberikan oleh Allah. Ngatur Pak J, matur nuwun. Kemudian tadi pelajaran yang disampaikan sudah ada manfaatnya dan bagaimana kita. Bapak sekalian, sebelum tutup kami sampaikan bahwa takbir sangat
harap dukungan dari jamaah sekalian supaya tetap pengajian Tenggara. Yang pertama adalah kehadiran Bapak Ibu sekalian.